Halo para pecinta sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan yang pasti akan sangat menarik, yaitu antara Juventus melawan Barcelona di ajang Liga Champions. Kita lihat ya. Bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita akan membahas tentang sepak bola tentunya dari sisi pandang statistik. Kalau kita bicara antara Juventus dengan Barcelona, sepertinya nggak lepas dari nama Cristiano Ronaldo ya, karena sudah lama memang Cristiano Ronaldo menjadi rivalnya Barcelona ketika mereka masih di Real Madrid. Dan saat ini mereka ketemu di ajang Liga Champions. Kalau melihat 6 pertandingan terakhir, Barcelona agak sedikit lebih unggul karena mereka berhasil menang 3 kali, sedangkan seri 2 kali, dan Juventus hanya menang 1 kali. Jika melihat statistik dua klub ini pada ajang Liga Champions kali ini, memang mereka baru masing-masing 1 kali main. Kedua klub ini bergabung di grup G Liga Champions bersama dengan Dinamo Kiev dari Ukraina dan Ferencváros dari Hungaria. Nama baru ya sepertinya di Liga Champions, karena sebelumnya kita nggak pernah dengar ini nama Ferencváros. Dua klub ini menduduki posisi 1 dan 2. Jadi kemarin Barcelona berhasil menang dari Ferencváros, sedangkan Juventus menang dari Dinamo Kiev. Ya kemungkinan dua klub ini akan lolos ke babak berikutnya ya, karena sepertinya isi grup ini hanya mereka berdua yang patut diperhitungkan kekuatannya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata memang ada klub yang bisa menjadi kuda hitam di grup ini. Tapi sepertinya agak berat, karena masing-masing sudah kalah di pertandingan yang pertama. Jika melihat 5 pertandingan terakhir, memang Juventus sedikit lebih stabil, karena di 5 pertandingan terakhir Juventus menang 2 kali dan seri 3 kali, sedangkan Barcelona menang 2 kali, seri 2 kali, dan sempat kalah sekali, yaitu kalah dari Getafe dengan skor 1-0 di ajang Liga Spanyol ya. Di pertandingan kemarin di Liga Champions, Barcelona agak dirugikan sedikit ya, karena pemain backnya mereka, Gerard Pique, berhasil mendapat kartu merah, jadinya tidak akan bisa bermain ya ketika melawan Juventus kali ini. Kalau kita melihat secara tim statistiknya, sepertinya Barcelona unggul ya dibandingkan dengan Juventus. Karena dari 1 pertandingan terakhir kemarin, Barcelona berhasil mencetak 5 gol, melakukan shooting sebanyak 22 kali, possession pun unggul di angka 59%, duel di udara unggul di angka 75%, dan secara rating pun unggul ya di angka 7,2. Termasuk hebat ini sebenarnya Barcelona kemarin, hanya dengan 10 pemain mereka masih bisa menambah gol. Tapi memang lawannya klub baru yang main di ajang Liga Champions ya, dan sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap klub Barcelona. Kalau melihat dari situasional statistiknya, Barcelona juga unggul dari Juventus ya, karena secara conversion rate-nya Barcelona di angka 22% dan melakukan 22 kali shooting per game. Walaupun mungkin memang statistiknya baru dari 1 pertandingan ya. Kalau melihat positional statistiknya, menurut kami Barcelona juga lebih unggul karena mereka berhasil membagi arah serangan dari kanan maupun dari sisi kirinya mereka. Sedangkan Juventus lebih dominan dari sisi kanannya, itu sebanyak 46%. Ya, ini menjadi kekurangan kalau menurut kami, karena serangan hanya dilakukan dari satu arah. Kita masuk ke statistik pemainnya ya. Jika kita melihat statistik pemainnya antara dua klub ini, memang di posisi 5 besar didominasi oleh pemain Barcelona. Yaitu ada 3 pemain dari Barcelona dan ada 2 dari Juventus. Nah, di peringkat pertama ialah Lionel Messi. Nah, ini cukup menarik nih angkanya nih. Statistiknya dikasih rating oleh WhoScored sebesar 10.00, poin sempurna. Ya, saya nggak tahu nih kenapa bisa dikasih statistik sampai 10. Ya, kita coba lihat ya. Dari 1 kali penampilan sebanyak 90 menit, Lionel Messi mencetak 1 gol dan melakukan assist sebanyak 1 kali, melakukan shooting per game sebanyak 7 kali, dan passing successful di angka 88,1, dan menjadi man of the match pada pertandingan itu. Yang kedua ialah pemain dari Juventus, yaitu Alvaro Morata. Dari 90 menit dia bermain, dia berhasil mencetak 2 gol, tapi memang kurangnya di sini tidak melakukan assist ya. Dan melakukan shooting per game hanya 2 kali. Bayangkan, dari 2 kali dan 2 gol itu menjadi gol. Menarik sebenarnya ini. Hanya di sini jeleknya ialah passing successful-nya. Morata ini hanya 55%. Mungkin kalau passing successful-nya lebih tinggi, mungkin lebih bagus ya angkanya ya.
Dan pada saat itu Morata juga menjadi man of the match, yaitu di angka 8,54 poinnya. Pemain ketiga ialah Ansu Fati, Barcelona. Cukup menarik ya, usianya itu baru 17 tahun loh. Seperti ini pemain mudanya Spanyol ini. Dia bermain hanya di 62 menit, tapi berhasil mencetak 1 gol dan melakukan 1 assist. Melakukan shooting per game juga sebanyak 3 kali, dan passing successfulnya cukup tinggi, yaitu di angka 90,2%. Ratingnya di angka 8,47. Ya belum kelihatan ya, walaupun masih muda karena baru 1 pertandingan. Nanti kita lihat apakah akan dimainkan pada pertandingan ini atau tidak. Di posisi keempat yaitu ada Danilo dari Juventus. Dari 1 kali pertandingan, dia bermain sebanyak 90 menit, passing successfulnya di angka 90,3, dan mendapat rating di angka 8,27. Yang kelima ialah Philippe Coutinho. Dari 1 kali penampilan, dia bermain sebanyak 70 menit dan berhasil mencetak gol sebanyak 1 kali, melakukan shooting per game sebanyak 3 kali, passing successful di angka 79,7, dan mendapat rating di angka 7,76. Kalau melihat statistik-statistik tadi, sepertinya memang Barcelona unggul ya dibanding dengan Juventus, karena mungkin secara statistik kemarin pertandingan Barcelona melawan klub yang kemampuannya jauh di atas mereka ya. Ya kita belum pernah dengar nama klub siapa tadi lawan. Ini karena baru pertama kali main nih kali gue nggak dengar nih. Ferencváros dari Hungaria. Nah, sedangkan Juventus melawan Dinamo Kiev, yang klub ini mungkin bisa dibilang sudah lumayan terdengar di juara Liga Champions, sudah di liga-liga Eropa sudah berapa kali kesebut ya. Jadi Juventus hanya bisa menang sebanyak 2-0, sehingga statistiknya juga kurang begitu baik ya. Dan melihat faktor tadi juga Barcelona kehilangan 1 pemainnya, yaitu Gerard Piqué, karena mendapat kartu merah di pertandingan sebelumnya. Sepertinya pertandingan ini akan sangat menarik kalau menurut kami. Karena 2 klub ini memang sama-sama kuat ya, terutama di liganya masing-masing, merupakan klub besar di negaranya masing-masing. Kemungkinan besar sih hasil pertandingan ini akan seri. Juventus mungkin agak sedikit diunggulkan karena mereka bermain di kandang, tapi ketika COVID kayak seperti ini kan nggak ada pemain ya, agak kurang berpengaruh sebenarnya baik main di kandang ataupun main di tandang. Karena dilihat pertandingan kemarin banyak loh pertandingan yang mereka bermain di kandang dan mereka berhasil unggul. Tentunya sangat layak untuk ditonton pertandingan ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Maju sepak bola Indonesia. Adios.